Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Video kemarin, kita telah membahas tentang lagu Yamko Rambe Yamko yang telah menjadi polemik di media massa pada akhir Juni bulan lalu. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menyelidiki tentang asal-usul lagu Yamko Rambe Yamko. Ingat ya, ini baru mencoba untuk menyelidikinya. Belum sepenuhnya terungkap asal-usul dari lagu Yamko Rambe Yamko. Namun, pada kesempatan kali ini setidaknya ada sedikit titik terang tentang misteri dari lagu Yamko Rambe Yamko. Oke, kita mulai pembahasannya. Sedikit flashback yang menjadi latar belakang lagu Yamko Rambe Yamko menjadi polemik ketika ada sebuah cuitan dari akun Twitter @PapuaItuKita dan beredar juga video dari channel Ari Kriting dan beberapa video-video dari channel lain yang mempertanyakan tentang asal-usul ataupun arti dari lagu Yamko Rambe Yamko. Google memang ada artinya tentang perang dalam negeri atau perang saudara apalah pokoknya. Tapi ternyata itu tidak ditahu itu dari bahasa mana. Coba cari deh, itu bahasa mana? Suku apa? Tidak ada. Di Papua sana banyak suku-suku saya tahu dan banyak bahasa daerah saya tahu. Tapi teman-teman yang mempelajari literatur Papua tidak pernah menemukan kalau itu adalah bahasa dari suku mana. Hal ini membuat BPNB atau Balai Pelestarian Nilai Budaya Wilayah Papua dan Papua Barat bekerja sama dengan para peneliti ataupun para orang tua yang mengerti tentang hal-hal dalam dunia seni khususnya di Pulau Papua. Dan pada kesempatan kali ini telah dirangkum pembahasan mengenai asal-usul lagu Yamko Rambe Yamko yang diambil dari channel YouTube Suara Milenial Papua. Untuk video fullnya yang berdurasi sekitar 1 jam 57 menit 49 detik bisa ditonton atau silakan klik di link deskripsi. Lagu ini lagu bahasa daerah asal Lembah Grime dari 3 suku. Kami di suku Klesi, suku Kemtu, dan suku Nambrong. Kami 3 suku di Lembah Grime. Ini bahasa ibu kami. Sedikit kata-kata dari lagu ini yang bisa saya katakan lirik literatur daripada kata demi kata dari lagu ini. Dia sangat sakral. Oleh sebab itu, lagu ini dia hilang di tahun 78 sampai ke 80-an. Hanya kami sempat, tapi di generasi kami, di atas kami sudah tidak bisa menerjemahkan lagu ini secara baik. Di sini mungkin bisa saya sampaikan secara garis besar. Lagu ini menceritakan tentang kelompok permainan kaset di Lembah Grime. Kelompok ini kelompok yang sangat berpengaruh dan dia punya aliran di Lembah Grime sangat kuat. Dia muncul pada tahun 1958 sampai di 1960-an. Begitu di tahun 70-an ke atas sampai 80, lagu yang dinyanyikan Yamko Rambe Yamko itu disakralkan karena lagu ini dia sangat berkaitan dengan lagu penyembahan dan meminta roh daripada kaset ini, roh daripada aliran kaset ini. Mereka muncul karena dengan bernyanyi lagu ini mereka bisa mengundang roh orang mati yang datang, bisa menyuruh ke diri seorang langsung menyampaikan hal-hal yang kelihatannya aneh tapi itu nyata. Oleh karena itu lagu Yamko Rambe Yamko mulai disakralkan di daerah Kenya dan tidak diajari kepada generasi anak-anak di kelahiran 2090-an ke atas,
mereka mulai canggih karena mungkin diajari di sekolah-sekolah di dalam lirik yang berbeda dan bukan aslinya. Mungkin secara garis besar saya sampaikan bahwa itu lagu permainan kelompok atau aliran kaset di tahun 58 sampai dengan 70-an. Kelompok itu mulai makin lama makin hilang karena kelompok itu dikejar-kejar karena mungkin permainan sulap yang buat perhatiannya seperti orang makan enak. Jadi kehidupan orang yang tergabung dalam kelompok kaset ini kelihatannya sejahtera. Yang tidak ada di sana bisa dibikin ada, seakan-akan seperti sulap. Tapi itu benar. Lagu ini diciptakan oleh kaset. Kaset ini suatu kelompok permainan kata kasarnya sulap, tetapi kepercayaan itu sangat diyakini oleh masyarakat di Lembah Kerinci. Oleh sebab itu, untuk menerjemahkannya, masyarakat di Lembah Kerinci merasa berat karena ada beberapa kata yang sangat sakral dan kata-kata itu dipakai oleh roh kaset ini untuk menyampaikan maksudnya, dan dia bisa dibawakan pada saat mereka sedang dalam kelompok permainan kaset ini. Lagu ini seperti satu lagu penyembahan dalam kelompok permainan itu untuk mengundang contohnya untuk mengundang roh daripada mereka bisa bicara dengan orang mati, umpamanya ada roh-roh lain yang bisa merusuk masuk kepada diri mereka yang menjadi pemimpin kaset ini, langsung mulai berkata-kata lewat apa yang dinyatakan atau diberitahukan oleh kaset itu kepada mereka sebagai pemimpin kaset. Lirik lagunya, "Hei Yamko Rambe Yamko," ketika dalam situasi mereka sedang bermain kaset ini, lagu ini menjadi lagu pengantar permainan itu untuk mengundang roh kaset ini. "Hei Yamko Rambe Yamko," hei itu sapaan umum di Klesi, Kentut, dan Ambro. Hei itu seperti kita menyapa seseorang untuk meminta perhatiannya. "Hei Yamko Rambe Yamko," Rambe itu Yamko, cukup sudah, berhenti sudah. Sedangkan Ramko, mereka katakan itu adalah ini permainan. Jadi Yamko Rambe, cukup sudah permainan ini, cukup sudah. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena saat-saat keseriusan mereka di dalam ada yang mungkin datang hanya untuk mendengarkan, terus coba melihat situasi permainan kaset itu seperti apa. Nanti mereka yang menjadi kelompok ini, pada tokoh-tokoh pemeran utama itu, mereka larang. "Hei Yamko Rambe Yamko," mereka suruh tenang, cukup sudah, karena memang mereka terasa bahwa ada yang sedang mengintai mereka, sedang mengikuti mereka dalam memainkan peran sebagai mengundang kaset ini. Yang berikut, Aronawa Kombe. Kata Aronawa Kombe itu disampaikan oleh kaset, dan pada saat pemimpin kaset ini sudah mulai kemasukan kesurupan roh kaset ini, dia pasti mulai berkata-kata tapi tidak keluar vokalnya secara gamblang, los. Hanya mungkin dalam dengungan dan sedikit kalimat keluar. Saya sendiri mulai mengikuti dan saya saksi hidup dalam permainan itu waktu masih kecil. Tidak ada bayangan, tapi sekarang saya bisa mengerti bahwa lagu ini, Agonawa, itu atau ini ibuku dan juga ibumu. Agonawa itu dalam bahasa Kemtu, kami dari suku Kemtu mengatakan itu ibuku, dan dalam bahasa Namblong ditujukan bahwa Kombe
ibuku dan juga ibumu. Bait yang berikut Temino kibe kubanoku bombeko. Temina kibi kubanoku bombeko. Dia ibaratkan setelah bilang aronawa bombe. Di situ di dalam kelompok permainan kaset ini saya minta maaf, saya menjelaskan secara garis besar. Tapi nanti ada pengkajian kembali dan saya pasti yakin sekali bahwa ini yang benar. Bahasanya temina kibi kubano ko bombeko, itu dia artinya gendong anak kecil itu, si kecil, gendong si gadis kecil ini karena bulan hampir terbenam. Gendong anak kecil ini karena bulan hampir terbenam. Permainan ini biasa dimainkan pada malam hari dan bukan siang. Yang berikut, Yumano bungo awe ade. Jadi Yumano bungo awe ade. Di sana ketika mereka melihat waktu semakin larut, roh itu sudah mulai datang. Mereka nanti sampaikan karena semua yang diperintahkan oleh kelompok atau yang diminta oleh kelompok permainan kasepi pasti diberikan. Jadi sampaikan di sana Yumano bungo awe ade. Kalau di sini Yuma, ayo, itu satu ucapan ajakan. Yuma, no bungo itu no ini satu tempat bersejarah juga di daerah Namblong. Ya, di daerah Namblong ini nama tempat. Jadi kalau bahasa Yumano bungo awe ade. Di sini awe ade, Yumano, mari, ayo kita pergi. No, dia sedang menunggu awe dan saya. Jadi di dalam kepercayaan mereka, hampir semua bahasa yang disampaikan itu bahasa tergantung nama tempat-tempat sakral, tempat mereka, tempat-tempat pujaan mereka, tempat-tempat yang biasanya mereka mengambil sesuatu, harta, uang, atau apapun yang diminta oleh kelompok ini. Mereka akan mengambilnya dari sana, termasuk kampung tua yang ada di Namblong. Lanjut lagi, honke riro, honke jambe riro. Di situ bahasa kami dia katakan bahwa honke itu di dalam kasep sendiri menyampaikan, dan pemimpin kasep itu dia bilang honke jambe riro. Ini disampaikan artinya sayang, datanglah atau turunlah, sayang, milik kita. Jombe itu milik kita. Hangke, sayang. Jombe milik kita. Riro aslinya di sana dikatakan, tapi pengertian oleh kasep dikatakan riro. Yang menerjemahkan ini, yang sebagai pemimpin kasep itu katakan riro, yang dia maksud datanglah, rido. Itu asli bahasa di sana, rido. Jadi mereka katakan, waktu di dalam sambil mengucapkan kalimat-kalimat ini, saya coba menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia semuanya. Di sana dikatakan, ya, sayang, turunlah, sayang, milik kita, sayang, punya kita, turunlah. Maksudnya di sini, semua permohonan yang disampaikan kepada pemilik sumber berkat menurut versi mereka untuk meminta turunkan semua itu. Langsung kasep dia bawa
dan semua langsung diberikan. Kepercayaan ini sangat-sangat berpengaruh di Lembah Grimei di tahun 70-an. Sampai dengan mulai lagu ini disakralkan dalam permainan kaset ini, generasi kami tidak diajari secara baik kata-kata ini, karena kalau kami mengetahuinya, kami pun akan ikut bermain kaset ini. Kekuatannya sangat luar biasa. Kita harus pahami bahwa kalau lagu ini berangkat dari masih punya hubungan dengan kepercayaan agama suku, maka memang sangat masuk di akal. Ada banyak sekali, bukan hanya lagu dari Lembah Grimei, ada beberapa lagu-lagu daerah. Dulu kami di STT itu juga ada dibikin lagu-lagu daerah, lagu-lagu pujian dalam bahasa daerah, yang ada beberapa kalimat di dalamnya tidak bisa diucapkan karena berhubungan langsung dengan kepercayaan suku, sehingga dibikin dalam terjemahan baru. Dan karena itu saya sangat pahami apa yang dikatakan oleh Pak Yan Tegai tadi, sehingga memang sangat masuk di akal dalam kepercayaan agama suku, kata-kata itu tidak bisa diucapkan. Memang tadi sudah ada penjelasan dari Bapak Tegai bahwa bagaimana historis tentang lagu ini, makna yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa kata-kata yang bahwa kalau kita sebut langsung pasti akan berkaitan dengan roh-roh gaib yang kita percayai. Kita juga tidak bisa datang pada satu kesimpulan, tapi kita mesti membutuhkan waktu untuk kita mengkaji dan kita ikut prosesi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik juga. Kita juga tidak mau bicara sebarang-sebarang. Tetapi juga nanti setelah kita dapat hasilnya, saya mau ingatkan bahwa pasti kita akan kunci secara adat. Ini menjadi satu sakral ini. Jadi kita juga pasti tidak mungkin kita sembarang tabrak orang punya budaya. Saya minta waktu nanti bersama-sama kami tim untuk turun untuk mengkajinya. Dan sebagian besar kami sudah dapat. Cuma ada beberapa kata-kata yang mempunyai makna paling dalam. Itu nanti kita akan turun kepada orang tua-tua untuk kita lakukan kajian lebih dalam, dan setelah itu nanti pasti kita akan melalui mekanisme untuk kita seminarkan, bahkan nanti mungkin kita akan minta dukungan juga dari Uncen ataupun dari MRP dan pihak-pihak lainnya dapat menolong kami. Oke, jadi begitulah pembahasan mengenai asal-usul lagu Yamko Rambe Yamko. Seperti yang di awal tadi, telah dibilang bahwa ini video hanyalah sebatas penelitian yang dibuat untuk meneliti misteri dari lagu Yamko Rambe Yamko, dan masih dibutuhkan waktu lagi hingga terungkap asal-usul lagu Yamko Rambe Yamko. Dan okelah, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren Ifnok Au.